Salam sejahtera kita semua. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita, mata kuliah pengantar bisnis ya. Adapun topik yang ingin Bapak bahas dalam kesempatan ini adalah maksud dan tujuan bisnis. Seperti kita ketahui, bisnis itu adalah suatu kegiatan yang dilakukan baik oleh perseorangan maupun organisasi atau perusahaan dengan maksud dan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen yang akhirnya ditujukan untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai suatu organisasi bisnis atau perusahaan. Yang pertama yaitu pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen. Ya, contohnya rumah makan ya, kemudian warung kopi atau kafe. Kemudian ada produk sepeda motor untuk sarana transportasi. Kemudian kapal laut misalnya ya, untuk transportasi laut. Kemudian toko baju, butik atau fashion, yaitu untuk kebutuhan akan fashion ya. Kemudian tujuan yang kedua yaitu memperoleh keuntungan usaha. Semua organisasi, perusahaan, dan juga perseorangan yang melakukan usaha pasti akan mengharapkan adanya satu keuntungan ya. Sebab usaha itu bisa terus berjalan berkesinambungan, usaha itu bisa langgeng kalau dia menguntungkan. Nah, ya. Kemudian maksud dan tujuan yang ketiga adalah pertumbuhan dan perkembangan yang berkelanjutan. Jadi kalau kita mendirikan suatu usaha atau bisnis, kita ingin agar usaha kita itu terus berjalan, berkelanjutan, berkesinambungan, artinya dalam jangka panjang begitu ya. Tidak ada orang yang membuka suatu bisnis itu untuk jangka pendek, tidak ada itu ya. Kemudian maksud dan tujuan yang keempat yaitu mengatasi berbagai resiko. Contohnya orang membuat usaha jasa keamanan, security ya, satuan pengamanan atau satpam. Kemudian ada lagi usaha asuransi, lembaga asuransi untuk mengatasi berbagai resiko baik itu kecelakaan maupun kematian. Satu lagi kerusakan ya. Yang kelima, maksud dan tujuan bisnis yaitu tanggung jawab sosial. Ya, jadi pada saat sekarang ini kita memasuki suatu era di mana namanya era go green, ramah lingkungan. Ya, jadi setiap perusahaan ataupun organisasi bisnis dalam menjalankan kegiatan usahanya itu harus ramah lingkungan. Ya, contohnya adalah produk mobil ramah lingkungan. Kemudian produk plastik daur ulang. Nah, jadi selain daripada kita atau perusahaan itu ingin mencari keuntungan, maka perusahaan itu juga harus memperhatikan lingkungan gitu. Ya, supaya selain daripada mencari keuntungan, perusahaan itu tidak merusak lingkungan begitu ya. Nah, kemudian kita lanjutkan materinya yaitu mengenai tingkatan partisipasi bisnis. Ada beberapa tingkatan partisipasi bisnis dalam lingkungan ekonomi global. Yang pertama yaitu domestik. Organisasi bisnis terbatas pada lingkungan lokal dan belum memasarkan ke luar negeri, sehingga masih terbatas dalam satu negara. Itulah artinya domestik. Yang kedua, internasional. Seiring perkembangan usaha dan mulai jenuhnya pasar domestik sebagai akibat ketatnya persaingan, organisasi bisnis dapat memperluas pangsa pasar ke negara lain, yaitu memasuki pasar internasional. Tingkatan partisipasi yang ketiga, yaitu multinasional. Multinasional adalah perusahaan internasional yang membangun pabrik di luar negeri
akan memasuki fase perusahaan multinasional jika dia memiliki sejumlah pabrik di berbagai negara yang berbeda. Tujuannya untuk memaksimalkan perpaduan biaya produksi yang murah dengan biaya distribusi yang murah. Nah, ini contohnya di Indonesia itu pabrik mobil Toyota, kemudian pabrik sepeda motor Honda yang berada di Tangerang ya. Perusahaan itu adalah perusahaan Jepang, tetapi dia membangun pabriknya di Indonesia sebab biaya produksi di Indonesia itu murah. Kenapa biaya produksi Indonesia murah? Sebab upah buruh atau tenaga kerja di Indonesia murah. Kenapa upah buruh tenaga kerja di Indonesia murah? Sebab Indonesia itu banyak penduduknya. Banyak penduduknya berarti banyak angkatan kerjanya. Banyak angkatan kerja berarti angkatan kerjanya bisa dibayar murah begitu. Tingkatan partisipasi yang keempat adalah global. Maksudnya, seiring dengan banyaknya perusahaan global, beberapa perusahaan mulai memilih suatu lokasi pabrik di berbagai negara dan melakukan sinergi antar pabrik untuk memproduksi produk secara efektif, efisien, dan fleksibel.